Elmak. Elmak. Materinya mana ya? Nah, ini sama. Bentar, saya lupa buka materinya. Nah, oke, kita mulai masuk ke materi kuliah kita minggu ini. Tapi lebih enak ngajar pakai papan tulis. Sedikit. Oke, sip. Nah, kita udah memasuki materi terakhir. Materi terakhir ini adalah mengenai syarat batas. Sebagaimana telah saya sampaikan minggu lalu, oke, sebagaimana yang telah saya sampaikan minggu lalu, untuk syarat batas ini adalah kondisi di mana suatu gelombang merambat melewati dua buah medium sekaligus, seperti itu. Karena kenapa disebut syarat batas? Karena pada batas di kedua medium tersebut ada beberapa kondisi yang ternyata tidak berlaku tidak berlaku untuk daerah-daerah lain. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan kita punya di sini adalah medium 1 dan di sini kita punya medium 2. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan adalah suatu medium perambatan gelombang di mana medium tersebut ada dua buah kan. Dan misalkan gelombang tersebut merambat dari medium 2 ke medium 1 seperti itu. Nah, kenapa disebut sebagai syarat batas atau boundary condition? Nah, karena pada batas ini terdapat beberapa kondisi yang hanya berlaku di batas ini aja kayak gitu. Nah, itu akan kita bahas nanti. Kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk di daerah lain, misalkan di sini atau di sini atau di sini atau di sini itu tidak berlaku hukum tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke syarat batas, ada baiknya kita review dulu mengenai, karena syarat batas ini sebenarnya dia lebih ke arah vektor sih. Jadi akan lebih mudah kita untuk memulai review dulu mengenai vektor medan listrik seperti ini. Nah, kita review lagi materi sebelum UTS, di mana saya memiliki dua buah muatan. Anggap saja di sini misalkan ini adalah muatan Q1 dan di sini adalah muatan Q2 seperti itu. Nah, saya ingin menganalisa di suatu titik di sini, saya sebut sebagai titik referensi. Saya ingin menganalisa seberapa besar medan listrik yang berada di titik referensi ini. Nah, seperti kita ketahui pada materi sebelum UTS, medan listrik di titik referensi ini dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Sehingga akan ada dua medan listrik kan. Yaitu yang pertama, dengan asumsi jarak dari Q1 ke titik referensi ini adalah titik R1, seperti ini, R1, dan juga titik referensi ke Q2 ini misalkan saya anggap dia memiliki jarak sebesar R2. Seperti itu. Sehingga medan listriknya yang terjadi adalah, bisa kita tuliskan seperti ini kan. Ini adalah medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan 1, dan ini adalah medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan 2. Di mana besarnya medan listrik E1 dan E2 itu adalah sama dengan Q1 dibagi dengan R1. Artinya medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan 1 hanya dipengaruhi oleh Q1 saja, tetapi tidak dipengaruhi oleh Q2 atau muatan yang berada di titik referensi ini. Seperti itu ya. Dan untuk medan listrik di E2, dia adalah sama dengan Q2 dibagi dengan R2. Seperti itu ya. Ini adalah materi UTS kita sebelumnya, sebelum UTS, seperti itu. Nah,
Dengan asumsi kita memiliki dua medan listrik di mana E1 dan E2 seperti ini, akan saya gambar ulang. Ya. Jadi tadi gambarnya kan kira-kira seperti ini ya. Ini adalah titik referensi. Ini adalah E1. Ini adalah E2. Seperti itu. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan medan listrik total dari E1 dan E2 bisa kita gambarkan di sini. Di mana E total adalah sama dengan E1 ditambah dengan E2. Seperti itu ya. Saya rasa ini fungsi ini masih sangat familiar dengan kalian karena kita sudah mempelajari ini sebelum UTS. Nah, selain dari ini kan persamaan ini adalah dalam bentuk vektor. Pertama, persamaan ini dalam bentuk vektor. Nah, kalau kita bicara mengenai vektor, artinya kita bicara juga mengenai suatu magnitud dari vektor kan. Sehingga persamaan magnitud dari suatu vektor seperti ini bisa kita tuliskan adalah sama dengan magnitud dari E total adalah sama dengan magnitud dari E1 kuadrat ditambah magnitud dari E2 kuadrat. Seperti itu. Nah, kenapa berlaku hukum magnitud E2 kuadrat ditambah magnitud E1 kuadrat? Kalau kita bisa lihat di sini, bentuk seperti ini kan pada dasarnya dia adalah seperti sebuah segitiga, benar nggak? Betul ya? Sehingga bisa kita bilang, nilai magnitud ini adalah sama seperti dalil Pythagoras. Di mana ini misalkan ini adalah A, dan ini adalah B, maka nilai C di sini adalah sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti itu ya. Ini menyerupai suatu segitiga kan, tetapi secara vektor dia adalah penjumlahan A ditambah B. C adalah sama dengan A ditambah B. Seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan contohnya. Nah, seperti itu. Nah, selain dari hal ini, selain dari vektor dan magnitudnya, kita juga bisa menghitung apabila kita memiliki sudut di sini. Anggap saja di sini adalah sudut theta, di mana sudut theta adalah sudut antara E2 dengan E total. Seperti ini, maka bisa kita tuliskan nilai dari cos theta adalah sama dengan E2 dibagi dengan E total. Magnitudnya ya, magnitud E2 dibagi dengan magnitud E total. Dengan kata lain, apabila kita ingin menghitung E1 dari E1, maka bisa kita dapatkan dengan menggunakan sin kan. Sin theta adalah E1 dibagi dengan E total. Atau seperti ini. Ini adalah E1, ini adalah E2. Artinya kan untuk mendapatkan E1 bisa kita gunakan fungsi sin kan, karena E1 adalah garis yang berhadapan dengan si sudut tetanya. Sedangkan untuk mendapatkan E2 bisa kita dapatkan dengan menggunakan fungsi cos. Karena dia adalah sudut yang ada di sebelah si garis E2. Seperti itu ya. Oke? Saya rasa ini masih kalkulus biasa. Jadi kita masih familiar dengan ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh. Misalkan kita memiliki suatu vektor medan listrik. Saya gambar lagi. Suatu vektor medan listrik di mana medan listrik E1 itu dia bernilai sama dengan 3AX. Artinya kan dia ini ada di sumbu X kan. Sedangkan ini di sumbu Y ada vektor E2 di mana E2 sama dengan 4AY. Misalkan seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan vektor E totalnya adalah sama dengan tinggal dijumlah aja kan, 3AX ditambah dengan 4AY. Secara vektor dia adalah suatu penjumlahan. Seperti itu. Bagaimana dengan magnitud? Dengan magnitud jelas. Artinya kalau magnitud dari 3A plus 4AY ini kan adalah sama dengan magnitud dari ET adalah sama dengan apa? Akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat kan. Ini adalah sama seperti bentuk magnitud dari vektor kan. Artinya 3 kuadrat ini kan dia adalah vektor E1 magnitud. Dan juga ditambah dengan vektor E2 magnitud. Seperti itu. Dan akar ini adalah bentuk dari E total dari magnitudnya. Seperti itu. Oke? Nah, dengan cara yang sama juga, seperti tadi apabila kita memiliki sudut theta di sini, maka nilai cos theta adalah sama dengan
apa? Misalkan ini adalah 4, ini adalah tadi adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 ya berarti ya. Ini kan angka spesial Pythagoras kan 3, 4, 5 kan. Nah, maka bisa kita bilang cos theta adalah sama dengan 4/5. Atau ini ya, cos theta ini kan adalah sudut yang di sebelah sini dibagi ini. Maka didapatlah 4/5. Dengan arti lain, maka bisa kita dapatkan sin theta adalah sama dengan 3/5. Atau ini adalah 3 dibagi 5. Seperti itu. Oke? Nah, ini kita masih review untuk materi sebelum UTS. Nah, kenapa saya review balik sampai sejauh ini? Karena apabila kita bicara mengenai kondisi syarat batas atau boundary condition, pada syarat batas juga berlaku hukum yang sama. Dalam arti seperti ini. Dalam arti kalau kita bicara mengenai syarat batas, kita kan akan memiliki batas sebuah medium seperti ini. Seperti ini ya. Ini asumsi ada sebuah batas suatu medium, garis, di mana ini adalah medium 1. Medium 1. Dan ini adalah medium 2. Medium 2, seperti ini. Misalkan saya memiliki suatu medan listrik atau medan magnet yang menembus dari medium kedua ke medium 1. Nah, di sini kan akan muncul medan listrik atau medan magnet yang dibiaskan oleh si medium kan. Misalkan saya asumsikan di sini adalah E2, E2 keluar dari medium 2, maka di medium 1 dia menjadi E1. Seperti itu. E1 di medium 1, E2 di medium 2. Seperti itu ya. Nah, dengan cara yang sama, berarti bisa kita gunakan sebuah asumsi kalau terdapat dua vektor medan listrik di antara medan listrik E1 ataupun E2, seperti itu. Nah, vektor medan listrik ini saya sebut sebagai, yang ini adalah medan listrik komponen normal, atau EN, saya sebut ini adalah EN ya, dan ini adalah medan listrik komponen tangensial, atau ET. Nah, ini juga sama, E2 juga sama, di sini juga berarti akan ada komponen medan listrik komponen ET, dan di sini juga akan ada komponen medan listrik komponen EN, seperti itu. Membedakannya arti kan kalau ini E1 kan berarti dia adalah EN1. Di sini adalah ET1. Karena di sini E2, maka di sini menjadi ET2, di sini menjadi EN2, seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan EN dan ET ini? Nah, EN dan ET ini artinya EN itu adalah medan listrik E dengan karakter N. Artinya dia adalah medan listrik yang normal terhadap si batas dua buah medium. Ini kan adalah batas medium nih. Artinya EN itu adalah medan listrik yang normal terhadap si batas kedua medium tersebut. Nah, normal itu apa sih maksudnya? Normal itu adalah, maksudnya di sini adalah sumbu yang tegak lurus terhadap si medium. Yang dimaksud dengan normal itu artinya dia selalu tegak lurus terhadap si medium, seperti itu. Artinya kalau kita bicara mengenai sumbu yang ke atas ini, artinya dia tegak lurus terhadap si bidang ini kan. Terhadap si batas dua buah medium. Kalau saya gambarkan batas dua buah medium ini kan adalah garis ini. Sorry ya. Nah, mungkin saya gambarkan batas dua medium ini kan adalah, kelihatan nggak sih ini warna merah ya? Nah, seperti ini. Ini adalah batas dua buah medium. Yang datar ini adalah batas dua buah medium. Sementara sumbu normal adalah sumbu yang tegak lurus terhadap medium tersebut. Artinya sumbu normal ini kita sebut sebagai sumbu N. Oleh karena itu, komponen medan listrik yang sejajar dengan sumbu N kita sebut sebagai komponen medan listrik normal atau EN, seperti itu. Nah, sehingga selain komponen medan listrik normal, kita juga punya komponen medan listrik tadi tangensial. Nah, yang dimaksud dengan tangensial itu apa? Tangensial adalah sumbu yang sejajar atau paralel, bisa juga artinya bersinggungan. Jadi artinya itu sama aja.
Ada yang bilang itu sejajar, atau paralel, atau bersinggungan, itu sebenarnya sama. Itu yang dimaksud dengan sumbu tangensial. Dia adalah sumbu yang sejajar atau bersinggungan dengan si batas medium. Bisa kita lihat kan seperti ini kan. Ini adalah mediumnya. ET1 ini adalah yang sejajar terhadap si sumbunya. Begitu juga ET2 dia adalah yang sejajar terhadap si sumbu yang terhadap si batas si dua buah medium. Seperti itu. Artinya komponen tangensial ini kan dia adalah yang sejajar terhadap si medium tersebut. Artinya kan kita juga memiliki dua komponen ini. Tadi ada komponen EN dan komponen ET. Dimana seperti yang tadi saya jabarkan pada di awal, dengan mereview arah vektor tadi bisa kita dapatkan E1 adalah sama dengan EN1 ditambah dengan ET1. Benar nggak? Ini kan adalah vektor kan? Sama seperti vektor medan listrik yang tadi kita bahas di awal kan? Begitu juga dengan di sini, E2 adalah sama dengan secara vektor EN2 ditambah dengan ET2. Seperti itu. Termasuk juga syarat magnitud dan syarat apabila saya memiliki sudut di sini, di mana sudut tadi adalah sudut yang normal terhadap si medan listrik, makanya bisa kita tuliskan cos theta adalah sama dengan EN1 dibagi dengan E1. Magnitudnya ini ya. Seperti itu. Benar ya? Sama kan seperti yang tadi. Medan listrik dua muatan tadi yang saya kasih contoh di awal. Dia adalah sama dengan sin theta adalah sama dengan ET1 dibagi dengan E1. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan hal yang sama dengan yang di bawahnya. Ini kan adalah theta 1, ini adalah theta 2. Ini theta 1, ini theta 2. Sehingga di sini cos dari theta 2 adalah sama dengan EN2 dibagi dengan E2. Begitu juga dengan sin theta 2 bisa kita dapatkan ET2 dibagi dengan E2. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk menganalisa syarat batas dari dua buah medium, kita menganalisa dengan menggunakan medan listrik normal dan medan listrik tangensial. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa kita melakukan analisis pada komponen normal dan komponen tangensial? Ya karena itu akan mempermudah kita untuk menganalisa mengenai syarat batas di dua buah medium tersebut. Oke? Ada yang ditanyain sampai sini? Saya rasa ini masih bisa diikuti ya. Karena ini kan materi menurut saya untuk komponen normal dan tangensial ini mungkin sudah diulang beberapa kali di fisika atau di kalkulus seperti itu. Itu. Nah, tadi kita bicara mengenai komponen normal dan komponen tangensial. Sedangkan untuk suatu gelombang ada juga komponen medan listrik dan komponen medan magnet. Sehingga secara umumnya akan ada 4 macam persamaan syarat batas. Pertama adalah syarat batas untuk medan listrik yang berada pada komponen normal. Seperti itu. Sehingga apabila kita bicara mengenai medan listrik komponen normal, kita juga akan memiliki syarat batas yang kedua adalah syarat batas medan listrik untuk komponen tangensial. Seperti itu ya. Lalu di luar dari dua ini kita juga memiliki komponen syarat batas untuk medan magnet komponen normal dan juga yang keempat adalah syarat batas untuk medan magnet komponen tangensial. Seperti itu. Oke. Nah, satu hal yang perlu kalian pahami untuk materi ini adalah untuk mempermudah pemahaman kalian. Tadi adalah gambar yang umum saya gambarkan kan adalah seperti ini. Ini medium 1. Ini medium 2. Ini adalah medan listrik ya atau medan magnet. Ini adalah komponen normal, ini adalah komponen tangensial. Atau ini adalah EN1, ini adalah ET1, seperti itu ya. Ini adalah EN2 dan ini adalah ET2. Seperti itu. Nah,
yang perlu kalian pahami untuk mempermudah analisa kalian mengenai komponen syarat batas, pada dasarnya, pada batas dua buah medium ini, pada jarak yang sangat-sangat kecil gitu. Kalau kita bicara mengenai batas dua buah medium kan artinya dia adalah batas yang sangat tipis. Kita bicara batas udara dan air, itu kan sama seperti sebuah benang kan. Di mana di atas benang itu adalah udara, di bawah benang itu adalah air, seperti itu. Jadi batas dua buah medium ini pada dasarnya dia sangatlah tipis, sehingga bisa kita asumsikan pada jarak yang sangat dekat di sini akan ada yang namanya kita sebut kontinuitas. Yang dimaksud kontinuitas itu apa sih? Kontinuitas itu pada dasarnya adalah seperti ini. Kalau kita bicara mengenai kontinuitas, maka nilai EN1 adalah sama dengan EN2. Ini adalah jarak yang sangat dekat ya. Adalah jarak di sini nih. Kalau misalkan saya gambar di sini adalah yang diarsir ini. Hanya pada jarak di sini aja. Tapi apabila melenceng sangat jauh dari batas dua medium ini, artinya hukum ini tidak berlaku kan. Seperti itu. Nah, ini adalah hukum prinsip kontinuitas yang perlu kalian pahami, yaitu EN1 adalah sama dengan EN2. Begitu juga dengan apabila kita bicara mengenai medan magnet, maka HN1 adalah sama dengan HN2. Atau kalau kita bicara mengenai flux listrik, maka DN1 adalah sama dengan DN2. Dan juga seterusnya. Itu tergantung dari fungsi persamaan yang akan kita turunkan nanti. Jadi intinya itu yang kalian harus pahami itu adalah prinsip kontinuitas itu tersendiri, seperti itu. Termasuk juga komponen tangensial, maka prinsip kontinuitas itu akan berlaku, di mana ET1 adalah sama dengan ET2, lalu, ya dan lain-lain sebagainya lah. HT1 adalah HT2, artinya BT1 adalah sama dengan BT2, dan seterusnya. Prinsip kontinuitas ada pada batas di dua medium ini dengan jarak yang sangat-sangat dekat, seperti itu. Oke. Sementara itu dulu, kalian telan dulu bulat-bulat untuk prinsip kontinuitas ini. Karena akan mempermudah kalian untuk memahami apabila kalian, karena kita akan menggunakan penurunan persamaan Maxwell gitu. Karena kalau misalkan kalian mengalami kesulitan untuk penurunan persamaan Maxwell ini yang akan saya jelaskan, jadi kita balik lagi nanti ke prinsip kontinuitas tadi. Jadi untuk yang pertama ini adalah yang tadi saya bahas adalah syarat batas untuk medan listrik di komponen normal ya. Syarat batas medan listrik di komponen normal. Artinya kita akan membahas mengenai kondisi apa yang terjadi pada medan listrik yang berada di komponen normal apabila si medan listrik tersebut menembus medium 1 ke medium 2, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan syarat batas medan listrik komponen normal, kita turunkan dengan menggunakan persamaan Maxwell. Yaitu persamaan Maxwell yang pertama adalah persamaan Gauss medan listrik. Di mana Gauss medan listrik menyampaikan bahwa integral tertutup DDS adalah sama dengan integral rho v dv kan. Seperti itu ya. Artinya apa? Artinya adalah, mungkin saya sudah sampaikan berkali-kali pada saat UTS, sebelum UTS. Artinya adalah, misalkan saya memiliki dua buah volume seperti ini. Ada volume silinder, ada volume yang beberapa kali saya sampaikan, mungkin bentuk dasarnya ada tiga macam volume ya. Yaitu dari yang mewakili koordinat kartesian, silinder, dan bola seperti ini. Dimana kalau kita bicara mengenai Gauss medan listrik itu kan artinya di dalam sebuah volume ini, volume dV, ada banyak muatan yang kita sebut sebagai rapat muatan volume atau rho v. Atau di dalam muatan ini ada banyak sekali muatan positif dan negatif, positif negatif, di mana rapat muatan di dalam volume ini kita sebut sebagai rapat muatan volume, seperti itu. Begitu juga dengan silinder ini, dia ada banyak sekali muatan positif negatif. Intinya seperti itulah, positif negatif. Di mana di dalam silinder ini kita umpamakan muatan tersebut berkumpul dengan satuan rapat muatan volume, seperti itu. Dan juga untuk
bola juga waktu itu saya gambarkan sempat seperti ini kan. Di dalam sebuah volume bola ada banyak sekali muatan, di mana muatan tersebut kita anggap sebagai rapat muatan volume. Sehingga bisa kita dapatkan rapat flux listrik atau D yang keluar dari volume tersebut, yang keluar dari suatu permukaan. Permukaan ini ds kan adalah integral permukaan. Tetapi karena dia tertutup, artinya dia permukaan tertutup kan. Di mana permukaan tertutup itu membentuk sebuah volume. Artinya permukaan tertutup kan ini. Selimut dari kubus, selimut dari silinder, termasuk alas dan atasnya, dan juga selimut dari bola. Seperti itu. Artinya adalah rapat flux listrik yang keluar dari permukaan tertutup adalah sama dengan muatan di dalamnya atau rho v dV. Muatan yang berada di dalam suatu volume ruang tertentu seperti itu. Artinya kita bisa gambarkan kalau untuk kubus ada 6 macam D kan. Pernah kita turunkan ya kalau nggak salah sebelum UTS. Adalah D depan, D belakang, D kanan kiri, D atas bawah. Begitu juga untuk silinder ada D atas, D bawah, dan juga D yang mengelilingi si selimut silinder. Artinya D itu kan akan terus keluar selama si selimut silinder itu kan. Begitu juga dengan bola. Bola juga akan ada D yang keluar dari segala arah bola, di mana nilai D itu adalah sama dengan, besarnya adalah sama dengan muatan yang berada di dalam bola tersebut. Seperti itu. Nah, oke. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk menghitung syarat batas. Di mana konsep tadi Gauss medan listrik adalah sama dengan integral, saya kecilin lagi hurufnya terlalu besar. Integral DDS adalah integral rho v dV. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk delta, maka bisa menjadi sama dengan D dikalikan delta V. Benar nggak? D dikalikan delta V adalah sama dengan rho v dikalikan dengan, bukan delta V, delta S. Tinggal D-nya diganti jadi delta. Jadi integral D itu kita ganti menjadi delta. Delta V dikalikan dengan rho V. Seperti itu ya. Bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, asumsi kita memiliki suatu batas medium, di mana terdapat medan listrik yang menembus batas tersebut. Seperti itu. Nah, dengan mengimplementasikan hukum Gauss medan listrik, kita bisa asumsikan di antara kedua batas ini terdapat suatu volume ruangan yang kita observasi. Saya gunakan di sini adalah silinder. Seperti ini. Jadi pertama adalah suatu silinder, di mana di dalam silinder itu terdapat banyak sekali muatan kan. Kalau berdasarkan hukum Gauss medan listrik, bunyinya apa? Di dalam silinder yang berada di antara batas tersebut, dia terdapat D yang keluar ke atas, D yang keluar ke bawah, dan juga D yang keluar ke selimut, seperti itu. Nah, karena kita bicara mengenai komponen normal dari medan listrik, maka bisa kita anggap dulu untuk D yang ke kanan dan ke kiri ini tidak ada ya. Kita baru membahas untuk D yang ke atas dan ke bawah. Atau ini adalah D normal 1 dan ini adalah D normal 2. Seperti itu. Oke? Nah, dalam arti nilai D normal 1 ini kan artinya dia adalah sama dengan D normal 1 dot delta S adalah sama dengan rho V dikalikan delta V kan. Artinya D normal 1 ini adalah suatu flux listrik yang besarnya adalah berdasarkan muatan yang berada di dalam volume ini. Seperti itu ya. Oke? Nah, prinsipnya yang itu harus dipahami dulu. Jadi, D yang keluar dari si satuan volume ini adalah besarnya sama dengan muatan yang berada di dalam volume silinder ini. Seperti itu. Nah, ini kan dalam kondisi dalam batas dua buah medium tersebut tidak ada medan listrik eksternal dari luar. Seperti itu ya. Nah, sedangkan dalam sisi lain, kita ada suatu medan listrik yang mau menembus permukaan tersebut. Asumsi medan listrik yang mau menembus tersebut berasal dari bawah. Seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Misalkan ini adalah DN2. Jadi ini ada misalkan ada medan listrik 2 atau D2. Ini adalah medium 1, ini adalah medium 2.
Misalkan ada medan listrik D2 ingin menembus keluar ke medium 1. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai D2 di sini, maka akan ada komponen DN2 yang menembus dari bawah ke atas juga kan. Seperti itu. Loh, padahal secara prinsip tadi muatan di sini ada menghasilkan medan listrik yang justru keluar dari si silinder tersebut. Dalam arti apa? Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai ini, maka nilai DN1 di sini adalah besarnya sama dengan DN2 ditambah dengan muatan yang di dalam sini kan. Jadi pada awalnya itu kan kalau tidak ada medan listrik ini kan nilai DN1 adalah hanya dihasilkan oleh muatan ini, muatan di dalam silinder. Tetapi kalau kita bicara mengenai ada komponen dari luar pengen menembus ke dalam sini, artinya DN2 ini adalah total dari muatan ditambah dengan si DN2 seperti itu. Sehingga bisa kita tuliskan tambahan di sini adalah sama dengan DN2 dikalikan dengan delta S. Seperti itu. Nah, ini adalah prinsip yang pertama. Jadi, flux listrik yang keluar dari permukaan silinder ini, selain dia dipengaruhi oleh muatan yang berada di dalam silinder, dia juga dipengaruhi oleh flux listrik yang masuk ke dalam silinder dari bawah. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi, ada yang ditanyain nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut lagi, nggak ada ya? Aman? Nah, sekarang kita punya fungsi ini. DN1 delta S adalah sama dengan rho V delta V ditambah dengan DN2 delta S. Seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke dalam bentuk volume. Apabila bentuk ini kita perbesar di sini, ini kan menjadi seperti ini. Di mana ini adalah delta V. Delta V di sini dia adalah sama dengan delta S kan. Delta S ini kan adalah ini alas. Dikalikan dengan H. Benar nggak? Untuk suatu volume dia adalah permukaan dikalikan dengan tinggi. Di mana di sini adalah tingginya. Saya sebut sebagai tinggi itu adalah H. Benar nggak? Benar ya? Volume itu kan adalah alas dikalikan dengan tinggi. Betul nggak? Sehingga bisa kita asumsikan di sini adalah delta V adalah sama dengan delta S dikalikan dengan H. Seperti itu. Nah, sedangkan balik lagi ke yang tadi sempat saya singgung, untuk suatu batas medium, dia adalah seperti sebuah benang yang sangat tipis. Seperti itu. Dia tidak memiliki ketebalan tertentu, tapi dia cuma sebuah garis doang, garis batas terhadap dua buah medium seperti itu. Sehingga bisa kita observasi adalah karena dia mengenai syarat batas yang sempat saya singgung juga tadi, adalah syarat batas itu hanya berlaku pada jarak yang sangat kecil sekali pada batas kedua medium tersebut. Artinya jarak H ke atas ke sini dan H ke bawah ke sini ini dia sangat kecil gitu. Sangat-sangat kecil. Dalam arti H itu adalah mendekati sama dengan 0. Jadi sebenarnya tinggi volume ini juga dia nggak begitu tinggi, cuman dia yang kita observasi itu adalah dalam bentuk H itu sangat kecil sekali, sehingga dia mendekati sama dengan 0. Tapi nggak 0 ya. Dalam arti apa? Kalau dia mendekati sama dengan 0 artinya apa? H ini kalau kita ibaratkan dia seperti sebuah kaleng. Kalau kita ibaratkan silinder ini kita ibaratkan seperti sebuah kaleng. Coba kalian punya kaleng Coca-Cola. Kalian injak, kalian press sampai dia bentuknya pipih seperti itu. Nah, itu akan menjadi seperti itu. Jadi, H yang tadi bentuknya membentuk suatu silinder ini menjadi seperti sebuah tabung, apabila kita ambil H-nya sangat-sangat kecil, maka dia bentuknya akan menjadi pipih, tapi bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti hanya sama dengan 0 ya. Berarti dia itu mengartikan kalau pada batas medium tersebut hanya terdapat suatu elemen ds aja. Atau bisa kita tuliskan di sini dia adalah limit H menuju 0 H menuju 0 dari rho V dikalikan dV ini kan bisa kita tulis tadi gini. Delta S dikalikan H kan. Dia adalah sama dengan, karena H menuju 0 maka tinggal tersisa adalah delta S aja. Karena dia seperti kaleng yang kita press menjadi pipih. Sehingga tinggal menjadi permukaan aja. Nah, kalau kita bicara mengenai suatu permukaan, kalau kita bicara mengenai rapat
muatan di dalam volume kan kita bicara mengenai rho v, bener nggak? Rho v itu kan dia satuannya adalah kolom per meter pangkat 3. Nah, kalau kita bicara mengenai permukaan di mana H itu dipres sama dengan mendekati 0, artinya kita bicara mengenai apa? Muatan di dalam permukaan ini. Muatan permukaan ini artinya dia adalah rapat muatan permukaan atau kolom per meter pangkat 2, seperti itu. Sehingga limit H mendekati 0 dari rho v dikalikan delta S dikalikan H, bisa kita dapatkan dia adalah sama dengan rho S dikalikan dengan delta S. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi volume itu bisa kita press, seperti kaleng kita press sehingga dia menjadi pipih berbentuk lingkaran aja. Dan lingkaran itu ada di sepanjang si medium tersebut. Seperti itu. Oke? Nah, sehingga bisa kita dapatkan rumus yang baru tadi adalah sama dengan, ini kan nggak berubah, dn1 dot delta S nggak berubah. Sedangkan rho v delta v ini tadi kita dapatkan karena tinggi yang sangat tipis, bisa kita dapatkan dia adalah sama dengan rho S dikalikan dengan delta S. Dan untuk dns juga dia nggak berubah, dn2 adalah delta S. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan di sini dia adalah dm1 delta S dikurangi dn2 delta S adalah sama dengan rho v dikalikan dengan delta S. Di mana delta S bisa kita coret, artinya tinggal tersisa dn1 min dn2 adalah sama dengan rho v. Nah, ini adalah syarat batas dari suatu komponen medan listrik yang bersifat normal, seperti itu. Oke. Jadi saya gambarkan ulang ya. Saya gambarkan ulang biar lebih jelas. Mungkin yang versi clean ya. Jadi asumsi ada medan listrik dari sini adalah D2. Ini adalah medium 1, ini adalah medium 2. Maka medan listrik ya, flux listrik yang keluar dari medium 2 adalah sama dengan D1. Maka di sini ada komponen dn2 kan. Di sini ada komponen Ini adalah komponen dn1, di sini adalah komponen dn2. Nah, nilai dari rho v bukan rho v ya di sini, sorry. Ini rho S. Tadi rapat muatan permukaan. Nah, nilai di sini kan tadi saya sebutkan ada suatu rapat ada suatu rapat permukaan rapat muatan permukaan di sini. Karena tadi kan si kaleng yang kita press menjadi pipih. Nah, nilai rapat muatan permukaan rho S ini adalah sama dengan dn1 dikurangi dn2. Atau dn1 adalah sama dengan dn2 ditambah muatan yang berada di dalam rapat permukaan ini. Seperti itu. Oke? Nah, fungsi n ini apabila bisa kita keluarkan menjadi d1, maka akan menjadi n didotkan dengan d1 min d2. Nah, sebenarnya n itu apa sih? Begitu. Sebelum kita maju, saya jelaskan dulu mengenai fungsi ini. N itu adalah vektor satuan. Vektor satuan. Nah, vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu kan AX, AY, AZ. Seperti itu. Jadi misalkan saya punya gambar seperti ini. Misalkan saya memiliki gambar tadi seperti ini. Ini adalah D1, seperti itu. Ini adalah DN1 kan, seperti itu kan. Dan ini adalah DT1, misalkan seperti itu ya. Oke? Ada DE1, DN1, dan DT1. Nah, selain dengan menggunakan cosinus dan sinus, apabila di sini kita ketahui sudut theta, kita juga bisa menggunakan untuk mencari DN1. Asumsi ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Benar nggak tadi? Asumsi DT1 tadi adalah nilainya adalah sama dengan 3AX. Misalkan di sini adalah 3AX. Di sini adalah 4AY. Sehingga D1 itu kan tadi asumsinya dia adalah sama dengan 3AX tambah 4AY. Yang dimaksud dengan N dot D1 itu dia adalah sama dengan N itu kan sumbu normal. Sumbu normal ini kan yang ke atas. Berarti sumbu normal vektor satuannya itu adalah AY kan. Sehingga bisa kita tuliskan N dot D1 adalah sama dengan AY didotkan terhadap si D1.
Dimana kalau kita dotkan dua vektor ini, kita dapat apa? AY.AX sama dengan 0 ya, karena dia tegak lurus. Vektor kan baru bisa didotkan apabila dia sejajar. Artinya yang bisa didotkan itu dia adalah AY dengan AY. Sehingga bisa kita dapatkan N.D1 adalah sama dengan 4 hasilnya. Seperti itu. Nah, 4 itu artinya apa? 4 itu kan artinya dia adalah si komponen DN1 kan. Seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan di sini DN1 itu dia sebenarnya adalah produk dari N didotkan dengan D1. Sedangkan DN2 kita dapatkan dari N didotkan dengan DN2. N didotkan dengan D2. Seperti itu ya. Oke. Mungkin kalau kalian masih bingung, ini akan saya sampaikan lagi nanti mungkin di contoh soal yang di terakhir seperti itu. Oke. Sementara seperti ini dulu. Nah, kita bicara tadi di awal adalah mengenai prinsip kontinuitas dari si suatu medan listrik seperti itu. Nah, bagi kalian yang mungkin tidak bisa mengikuti sampai penurunan persamaan Maxwell tadi, cara gampangnya biasanya seperti ini. Tadi kita bicara mengenai prinsip kontinuitas kan. Prinsip kontinuitas artinya kalau kita bicara mengenai syarat batas medan listrik komponen normal, kita mengambil dari persamaan Maxwell. Di mana persamaan Maxwell itu dia adalah sama dengan integral DDS sama dengan integral log rho v dv seperti itu ya. Nah, karena kita bicara mengenai prinsip kontinuitas dari syarat batas dua buah medium, tadi kita bicara mengenai adalah DN1 adalah sama dengan DN2 kan. Pertama ini, prinsip kontinuitas kan tadi yang saya sampaikan di awal adalah seperti ini. DN1 adalah sama dengan DN2 seperti itu. Nah, cuman prinsip kontinuitas itu kan terjadi apabila di batas dua buah medium tidak terdapat muatan kan. Dalam arti kalau kita menggunakan persamaan Maxwell hukum Gauss medan listrik, di mana di tengah-tengah medium tersebut terdapat rapat muatan yang kita sebut sebagai rho v. Sehingga DN1 sama dengan DN2 ini perlu kita tambahkan lagi dengan si rapat muatan. Dalam hal ini adalah rapat muatan rho s. Seperti itu sih. Sebenarnya sama aja. Jadi sebenarnya syarat batas itu semua diambil dari kontinuitas dari dua buah medan ditambah dengan suatu kondisi yang berada pada batas medium tersebut seperti itu. Dalam hal ini kalau kita bicara mengenai syarat batas pertama medan listrik di komponen normal, di sumbu permukaan batas tersebut terdapat komponen muatan listrik. Sehingga perlu kita tambahkan di sini dia adalah sama dengan ditambah rho s atau rapat muatan listriknya seperti itu. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau tidak ada, oke. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan syarat batas untuk komponen medan listrik normal. Seperti itu. Komponen medan listrik normal. Tadi kita punya komponen medan listrik normal itu dia adalah apa? N dot D1 min D2 adalah sama dengan rho v kan? Dengan kondisi apabila kita memiliki medan seperti ini. Ini adalah medium 2, ini adalah medium 1, dan medan listrik menembus dari medium 2 ke medium 1. D2 ini D1. Nah, ada beberapa kondisi tertentu selain syarat batas ini di mana kita harus menganalisa medium apa yang digunakan pada medium 1 dan medium 2 tersebut. Contohnya, apabila medium 1 dan medium 2 adalah medium dielektrik sempurna. Misalkan sama-sama menggunakan dielektrik sempurna di sini. Nah, yang kita ketahui mengenai dielektrik sempurna itu apa yang pertama? Dielektrik sempurna nilai konduktivitasnya adalah sama dengan 0. Benar nggak? Nilai konduktivitas adalah sama dengan 0. Kenapa konduktivitas sama dengan 0? Karena di dalam medium dielektrik sempurna tidak ada yang namanya kita sebut sebagai elektron bebas. Jadi semua elektron itu terikat di dalam dielektrik sempurna. Seperti itu. Semua elektron terikat
di dalam atom pada material dielektrik sempurna. Sehingga nilai konduktivitasnya adalah sama dengan 0. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini apabila nilai konduktivitasnya sama dengan 0? Artinya, karena nilai konduktivitas sama dengan 0, tidak ada elektron bebas kan? Karena tidak ada elektron bebas, bisa kita asumsikan nilai rho S ini dia adalah sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga akan kita dapatkan dia adalah sama dengan ND1 minus D2 adalah sama dengan 0. Atau bisa kita jabarkan dia menjadi DN1 adalah sama dengan DN2. Nah, ini yang tadi prinsip kontinuitas yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Pada kondisi apapun, pada saat tidak ada kondisi apapun pada permukaan si medium ini, di mana itu terjadi pada dielektrik sempurna, maka nilai DN1 adalah selalu sama dengan DN2. Seperti itu. Nilai DN1 tidak sama dengan DN2 kan karena tadi ada faktor rho S di dalam sini kan. Di dalam batas dua buah medium ini ada faktor rapat muatan karena dia dijabarkan dari persamaan Maxwell yang pertama. Seperti itu. Oke? Nah, ini kita bicara mengenai dielektrik sempurna. Gimana kalau gelombang merambat dari konduktor sempurna ke dielektrik sempurna? Seperti itu. Nah, dimana seperti kita ketahui, untuk konduktor sempurna justru kebalikannya. Konduktivitasnya atau sigmanya adalah menuju tak hingga. Sehingga dia merembet karena konduktivitas menuju tak hingga, artinya dia alfanya juga menjadi tak hingga kan. Karena alfanya menjadi tak hingga, maka skin depth-nya adalah sama dengan 1 per alfa adalah sama dengan 0. Ya bisa kita simpulkan dari sini apa kalau alfa menuju tak hingga? Artinya tidak ada gelombang yang bisa merambat pada medium konduktor sempurna. Benar gak? Udah sempat saya bahas mungkin minggu lalu ya. Untuk medium yang bersifat konduktor sempurna, ternyata tidak ada gelombang elektromagnetik yang bisa merambat di dalamnya. Seperti itu. Artinya kalau tidak ada gelombang elektromagnetik yang tidak bisa merambat di dalamnya, artinya apa? Maka nilai D2-nya adalah sama dengan 0 dong, benar gak? Sehingga apabila D2-nya adalah sama dengan 0, maka yang tersisa adalah sama dengan N.D1 adalah sama dengan rho S, di mana rho S ini adalah suatu rapat muatan permukaan yang dipengaruhi oleh si konduktornya, seperti itu. Atau dipengaruhi oleh elektron bebas yang ada di konduktor. Nah, sekarang kita kebalikan lagi. Gimana seandainya di medium 1 dia konduktor sempurna, di medium 2 dia dielektrik. Dan ada gelombang yang ingin merambat dari D2 ke D1. Artinya apa? Kan tidak ada yang merambat di D1. Artinya kita buat D1-nya adalah sama dengan 0. Sehingga tinggal tersisa adalah nanti min N.D2 adalah sama dengan rho S. Seperti itu ya. Jadi perlu dilihat juga analisa beberapa kondisi di mana medium tersebut menggunakan medium apa. Seperti itu. Oke? Mudah ya? Saya rasa ini cukup mudah. Kita baru membahas untuk kondisi syarat batas yang pertama. Ada yang ditanyain sampai sini? Kalau so far so good, kita lanjut ke kondisi syarat batas yang kedua. Syarat batas yang kedua. Syarat batas medan listrik untuk komponen tangensial. Seperti itu. Nah, sama seperti komponen normal, komponen tangensial juga diturunkan dari persamaan Maxwell. Hanya saja persamaan Maxwell yang digunakan adalah hukum Faraday. Yang digunakan adalah hukum Faraday. Coba, hukum Faraday apa? Integral EDL adalah sama dengan... Oh ya benar. Dia diambil dari hukum Faraday ya. Nah, hukum Faraday kan bisa kita lihat seperti ini. Integral tertutup EDL adalah sama dengan min D per dt dikalikan integral BDS. Seperti itu. Nah, dengan prinsip yang sama seperti prinsip yang pertama bisa kita dapatkan dia adalah sama dengan E delta L adalah sama dengan min D per dt dikalikan B dikalikan si delta S. Tinggal kita ganti aja D dengan delta. Seperti itu. Dalam arti apa? Apabila saya memiliki suatu medium di sini, lalu ini adalah suatu sumbu normal, lalu ada suatu medan listrik yang ingin menembus medium tersebut,
di mana ini adalah medium 1, ini adalah medium 2, maka di sini adalah E2, di sini adalah E1 seperti itu. Nah, karena kita bicara mengenai komponen tangensial kan artinya komponen normalnya bisa kita cuekin dulu. Karena komponen normal tadi kan kita menggunakan GML, Gauss medan listrik seperti itu. Artinya komponen tangensial di sini di sini adalah ET1, dia adalah ET2. Dengan kondisi di sini misalkan di sini L itu kita ambil adalah jarak dari sini ke sini. Ini adalah DL, delta L. Maka kalau delta L adalah dari sini ke sini bisa kita asumsikan delta S itu atau medan magnet yang menembus permukaan tersebut dia adalah sama dengan kepanjangan. Asumsi ini. Di sini ada delta L, maka di sini adalah H kan. Karena delta S itu pada dasarnya dia adalah permukaan itu kan adalah garis dikalikan dengan tinggi kan. Seperti itu kan. Nah, kita balik lagi ke prinsip continuity tadi, di mana nilai ET1 pada dasarnya adalah sama dengan ET2. Atau ET yang lewat sini adalah sama dengan ET yang ke sana, seperti itu. Nah, cuman pada syarat tertentu di mana di batas tersebut ada suatu kondisi, maka dia dijumlahkan dengan suatu fungsi tertentu, di mana fungsi tersebut dia adalah nilainya integral ditambah min D per dt dikalikan dengan B kan, seperti itu kan. Ya benar, benar. Min D per dt dikalikan dengan B. Seperti itu. Nah, namun apabila kita lihat di sini, B itu akan adalah suatu medan magnet yang menembus permukaan delta S kan, benar nggak? Sama seperti tadi kan, dia adalah rho v dv itu kan adalah suatu muatan yang berada di dalam suatu permukaan. Artinya kalau B di dalam delta S, artinya dia adalah B delta S ini adalah suatu medan magnet yang menembus permukaan delta S. Artinya si delta S ini, di mana delta S dia adalah suatu, dia nilainya adalah delta L dikalikan dengan H, maka akan ada medan magnet yang menembus permukaan delta S ini. Gitu. Nah, sementara seperti yang saya sudah bahas sebelum-sebelumnya, untuk batas medium ini dia memiliki tinggi H yang sangat kecil sekali, atau H menuju sama dengan 0. Nah, kalau kita bicara mengenai rapat muatan tadi kan, rapat muatan dia berbentuk lempengan. Rapat muatan itu seperti kaleng yang kita press menjadi suatu sebuah lempengan, seperti itu. Dan lempengan itu masih ada di dalamnya terdapat muatannya kan, seperti itu. Nah, dalam kondisi yang lain, untuk DS, apabila H kita press, persegi ini kita press kan akhirnya dia akan menjadi sebuah tuh garis aja kan. Nah, sementara di sekeliling garis tersebut ada medan magnet yang melewatinya. Dalam kondisi di sini ada medan magnet yang menembus permukaan delta S ini, namun apabila delta S tersebut H-nya adalah sangat kecil sekali, H-nya adalah sangat kecil mendekati 0, maka bisa kita asumsikan tidak ada medan magnet yang bisa menembus garis tersebut. Benar nggak? Benar nggak? Artinya bisa kita asumsikan nilai B ini adalah sama dengan 0. Seperti itu. Artinya, untuk syarat batas dari medan listrik untuk komponen tangensial, kita cukup ambil ini aja. ET1 adalah sama dengan ET2. Atau, kalau ET1 sama dengan ET2 bisa kita tuliskan dia adalah sama dengan ET1 minus ET2 adalah sama dengan 0. Nah, kalau kita bicara mengenai komponen normal tadi kan dia adalah dot product. Komponen normal ini kan dia, kalau di sini adalah N, di sini adalah E1, maka EN1 adalah sama dengan normal didotkan dengan E1. Nah, untuk mendapatkan E tangensial bisa kita gunakan juga, tetapi tidak menggunakan N dot, tetapi menggunakan cross product. N di-crosskan dengan E1. Seperti itu. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita crosskan AZ dengan suatu vektor di mana tadi adalah 3A, AY ya tadi. AY kita crosskan dengan 3AX plus 4AY,
maka kita dapatkan di sini adalah sama dengan ini bisa karena kita crosskan maka sumbu yang sejajar bernilai 0 kan. Sehingga kita akan mendapat komponen tangensialnya aja di sini. Sehingga untuk mendapatkan komponen tangensial bisa kita lakukan dengan cross product terhadap si medan listriknya, seperti itu. Dengan kata lain, di sini bisa kita dapatkan dia adalah cross product dari E1 minus E2 adalah sama dengan 0. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Oke. Sorry, ada yang lupa ini dalam kurung. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyain sampai sini? Untuk komponen listrik medan, untuk komponen tangensial medan listrik? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi kita yang ke-3. Untuk materi yang saya jelaskan ini ada di slide yang saya share ke kalian ya di Google Classroom, jadi kalian bisa sambil ngeliat ke situ. Nah, untuk syarat batas yang ketiga adalah syarat batas, karena kita udah bicara medan listrik, kita bicara mengenai medan magnet. Di mana medan magnet ini, kita bicara mengenai medan magnet yang pertama adalah komponen normal dulu. Di mana komponen normal ini sangat mudah. Medan magnet komponen normal diturunkan dari Gauss medan magnet, di mana Gauss medan magnet itu adalah sama dengan BDS adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, karena ruas sebelah kanan ini sama dengan 0, maka kita balik lagi ke prinsip kontinuitas yang tadi. Karena di sini diturunkan dari B, maka prinsip kontinuitasnya dia adalah sama dengan BN1 adalah sama dengan BN2. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke? Mudah ya? Jadi karena dia diturunkan dari Gauss medan magnet, di mana Gauss medan magnet itu menggunakan B, maka BN1 adalah sama dengan BN2. Karena ruas sebelah kanan ini kan dia sama dengan 0. Seperti itu. Kalau ruas sebelah kanan dari Gauss medan listrik itu kan dia adalah rho v. Makanya tadi DN1 sama dengan DN2 ditambah, karena tadi rho v-nya itu kita press sampai menjadi sebuah kaleng, karena H-nya itu sangat tipis, kita ganti menjadi rho s. Pada dasarnya ini juga sama. Karena di sini adalah sama dengan 0, di sini bisa kita tulis adalah sama dengan 0. Sehingga tinggal tersisa BN1 adalah sama dengan BN2. Prinsip matematikanya sama pada dasarnya. Delta S ini kan dia adalah sama dengan DS ini kan dia adalah sama dengan delta S. Artinya delta S itu bisa kita press. Delta S itu kan dia adalah sama dengan delta S adalah sama dengan delta L dikalikan dengan H kan, dengan kondisi H itu bisa kita press sehingga menjadi sangat tipis. Seperti itu. Prinsipnya sama sehingga bisa kita dapatkan untuk syarat batas medan magnet komponen normal adalah seperti ini. Atau bisa kita tuliskan dia adalah BN1 minus BN2 adalah sama dengan 0. Atau karena dia komponen normal bisa kita tuliskan dia adalah dot produk dari sumbu normalnya dikalikan dengan didotkan dengan B1 dengan B1 minus B2 adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini adalah syarat batas untuk komponen normal dari medan magnet. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai ini, maka kita masuk ke komponen yang terakhir. Di mana komponen yang terakhir itu adalah syarat batas medan magnet komponen tangensial. Kita bicara mengenai komponen tangensial untuk medan magnet, artinya kita menggunakan persamaan Maxwell yang terakhir, yaitu hukum Ampere. Di mana hukum Ampere dia adalah sama dengan integral HDL adalah sama dengan integral JDS ditambah dengan D per dt dikalikan integral D dikalikan ds kan, seperti ini kan. Ini ya hukum Ampere ya. Artinya apa? Kalau kita menggunakan prinsip kontinuitas, artinya dia adalah, karena dia komponen tangensial, pertama dia adalah HT1 adalah sama dengan HT2, seperti itu. Cuman, karena di batas dua buah medium tersebut ada suatu kondisi, di mana kondisi disebut, di kondisi pada medium medan magnet ini, apabila kita menggunakan hukum Ampere, dia akan ada dua kondisi ini. Pertama adalah rapat muatan di batas medium ini,
atau ada komponen J di sepanjang batas medium ini, dan juga ada komponen D dikalikan dengan delta S, turunan dari D-nya. Seperti itu. Nah, kita telah satu persatu dari komponen J dan komponen D dikalikan delta S. Nah, pertama adalah seperti ini. Nah, pertama adalah sama seperti tadi, fungsi ini kan bisa kita tuliskan menjadi seperti ini kan. H delta L adalah sama dengan J dikalikan delta S ditambah dengan D per dt dikalikan dengan D dikalikan dengan delta S. Seperti itu. Nah, kita bahas dari sini dulu, kita bahas dari komponen D dulu. D dikalikan dengan delta S. Nah, kalau kita bicara mengenai D, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini kan adalah suatu komponen apa? Kita sebut sebagai arus pergeseran kan. Pada dasarnya arus pergeseran itu menggunakan prinsip apa? Saya sebut ini prinsip kapasitor. Arus pergeseran itu adalah sama seperti kapasitor. Ibaratnya seperti ini. Arus pergeseran D ini kan dia diambil dari sama dengan epsilon dikalikan E kan. Dimana epsilon dikalikan E itu adalah dia dipengaruhi oleh epsilon R dan epsilon 0 dikalikan E. Artinya D ini apa? D ini adalah suatu komponen yang dipengaruhi oleh efek polarisasi dari suatu material. Kalau kita bicara mengenai epsilon R ini kan dari pada 2 minggu yang lalu kita dapat epsilon R ini adalah turunan dari si JP kan, benar nggak? Turunan dari si arus polarisasi. Dimana kalau kita bicara mengenai arus polarisasi itu kan diakibatkan oleh suatu atom. Jadi kalau kita bicara mengenai arus konduktivitas itu kan dia dipengaruhi oleh suatu elektron bebas ya. Sedangkan untuk arus polarisasi itu dia dipengaruhi oleh suatu atom. Gimana asumsi saya memiliki atom seperti ini? Pada kondisi stabil dia menjadi seperti ini. Elektron mengelilingi si proton atau nukleus kan. Nah, apabila atom tersebut terpapar medan listrik, apabila atom ini terpapar medan listrik E, maka sama seperti elektron bebas, si elektron yang terikat atom ini dia akan bergerak mengikuti medan listrik kan. Dia akan berusaha lepas. Cuman ada ikatan pada atom tersebut yang mengakibatkan si elektron ini dia tertarik tapi tidak sampai lepas. Kalau kalian ibaratkan karet gelang itu kan bulat. Tapi kalau kalian tarik dengan menggunakan gaya kalian, dengan menggunakan energi kalian, maka karet gelang itu akan meregang seperti suatu akan menjadi panjang gitu kan. Tapi karet gelang itu nggak sampai putus. Ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya itu efeknya seperti itu. Jadi atom yang stabil ini, apabila dia terpapar medan listrik, maka elektron akan tertarik menjauhi si inti atom atau positifnya, tetapi dia akan berkumpul di sini, tetapi tidak sampai dia putus dari ikatannya. Karena dia tidak putus dari ikatannya, di sini bisa kita asumsikan apa? Akan ada dua buah muatan yang dengan jarak berdekatan kan, di mana di sini adalah muatan positif yang diakibatkan oleh si inti atom yang kehilangan elektronnya, sementara elektron yang berkumpul di sini dia akan menjadi kutub negatif, seperti itu. Nah, efek ini kan seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu kita sebut sebagai efek dipol elektrik kan. Di mana dipol elektrik itu dia adalah suatu kondisi di mana ada dua buah kutub di antara sebuah atom. Seakan-akan ada dua kutub di dalam satu atom seperti itu. Yaitu kutub positif dan kutub negatif. Karena kutub negatif itu diakibatkan oleh elektron yang tertarik tetapi tidak sampai putus. Nah, dalam kondisi ini artinya kita memiliki dua hal. Dari D ini yang diakibatkan oleh polarisasi, di mana dia menciptakan suatu kutub positif dan kutub negatif, akibat dari efek dipol elektrik tadi, dan juga di sini kita punya elemen delta S. Di mana elemen delta S itu adalah suatu apa? Permukaan kan. Kalau kita bicara mengenai kutub positif, negatif, dan permukaan, artinya kita bicara mengenai apa?
Gambar ini adalah permukaan 1, ini adalah permukaan 2, ini positif, ini negatif, dia punya jarak tertentu, saya sebut sebagai D. Artinya ini apa? Dia adalah suatu kapasitor kan? Benar nggak? Kapasitor kan fungsinya seperti itu kan? Jadi dua buah plat positif negatif yang memiliki permukaan tertentu, dia memiliki jarak tertentu sehingga akan ada energi yang tersimpan, elektron yang tersimpan di antara dua plat tersebut, dua permukaan tersebut. Sehingga bisa kita asumsikan D per dt dikalikan D dikalikan delta S dia adalah sama dengan suatu kapasitor. Seperti itu. Dimana kalau kita bicara mengenai kapasitor dengan luas permukaan sangat kecil, tadi kan saya sampaikan delta S ini kan sebenarnya dia dipengaruhi oleh sama dengan delta L dikalikan H kan. Dimana H itu dia sangat-sangat kecil kan. Sehingga bisa kita dapatkan rumus kapasitor itu apa ya? Saya lupa. Nah, saya googling dulu. Ada yang tahu rumus kapasitor gak? Rumus kapasitor. Nah, kapasitansi adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan hilang. Mana tadi? Kalau nggak salah epsilon 0 dikalikan A per D deh kalau nggak salah ya. Benar nggak? Oh benar, benar. Kapasitansi ini kan diambil dari epsilon 0 dikalikan A per D, di mana D itu adalah jarak di antara dua plat. Atau kalau kita lihat di sini, dia adalah jarak di antara dua atom positif dan negatif. Seperti itu. Artinya apa? Kalau kita ambil luas permukaan A ini adalah sangat kecil, artinya delta S ini sangat kecil karena dipengaruhi oleh H yang sangat kecil kan. Seperti tadi kan. Karena kita observasinya di syarat batas medium, di mana syarat medium tersebut sangat tipis, maka H itu bisa kita asumsi dia mendekati sama dengan 0. Artinya kalau H mendekati sama dengan 0, permukaannya itu sangat tipis. Kalau permukaannya sangat tipis, artinya A-nya sangat kecil kan. Artinya nilai kapasitansinya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Artinya nilai D per D dikalikan delta S ini bisa kita asumsikan dia adalah sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah tinggal J dikalikan delta S. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan prinsip dari si kontinuitas syarat batas tadi, berarti kita bisa dapatkan adalah HT1 adalah sama dengan HT2, karena yang tersisa dari komponen sebelah kanan hukum Ampere ini adalah tinggal JDS, karena DDS-nya tadi adalah sama dengan 0, bisa kita tambahkan di sini dia adalah sama dengan JS. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Untuk alur pemikiran itu kira-kira seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan di sini HT1 minus HT2 adalah sama dengan JS. Artinya kalau kita bicara mengenai komponen tangensial HT1 untuk mendapatkan komponen aslinya, komponen totalnya bisa kita crosskan kan. Crosskan H1 minus H2 adalah sama dengan JS. Seperti itu ya. Oke. Jadi tadi kita sudah memiliki 4 komponen syarat batas dari suatu gelombang. Di mana syarat yang pertama, saya tulis ulang. Syarat yang pertama adalah syarat batas untuk medan listrik komponen normal. Di mana komponen normal itu kita menggunakan N dot product dikalikan dengan D1 min D2. Nilainya adalah sama dengan rapat muatan permukaan. Seperti itu. Lalu untuk syarat yang kedua, syarat batas medan listrik komponen tangensial. Karena dia komponen tangensial, N itu kita crosskan dengan karena dia diambil dari persamaan Maxwell yang ketiga atau hukum Faraday, di sini kita pakai bukan pakai D. Maka di sini adalah E1 min E2 adalah sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan di sini adalah ET1 adalah sama dengan ET2. Gitu. Nah, untuk persamaan yang ketiga,
atau syarat batas medan magnet komponen normal bisa kita dapatkan tadi adalah kalau dia komponen normal dia adalah dot product dari B1 min B2 adalah sama dengan 0 atau BN1 adalah sama dengan BN2. Sedangkan untuk syarat batas yang keempat, syarat batas medan magnet komponen tangensial, karena komponen tangensial bisa kita dapatkan dengan cross product dari H ya. H1 min H2 adalah sama dengan JS. Seperti itu. Nah, jadi untuk syarat batas dua buah medium, yang utamanya adalah 4 syarat ini. Seperti itu. Nah, untuk syarat batas yang lain, ini saya sampaikan juga buat kalian, sekedar mengetahui aja. Untuk syarat batas yang lain bisa kita lihat, ada juga yang namanya syarat batas polarisasi. Di mana syarat batas polarisasi bisa kita lihat di sini dia adalah sama dengan PDS, integral tertutup PDS adalah sama dengan min integral rho P dV. Seperti itu. Ini adalah sama seperti hukum Gauss medan listrik kan. Sehingga bisa kita dapatkan syarat batas normal dari efek polarisasinya adalah sama dengan N dot P1 min P2 sama dengan minus rho S. Di mana minus ini diambil dari sini. Seperti itu. Sedangkan untuk syarat batas magnetisasi juga sama, karena dia persamaannya di sini adalah sama seperti hukum Faraday, sama seperti hukum Ampere ya, dia melibatkan JM atau rapat arus, maka bisa kita samakan dengan persamaan syarat batasnya dia menggunakan cross product atau N cross dari M1 min N2 adalah sama dengan JMS. Seperti itu. Oke? Nah, sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Sampai materi ini? Ada yang ditanyain? Kalau tidak ada, kita masuk ke ini ya. Contoh soal nih, contoh soal. Suatu medan listrik E2 pada region 2 yang bersifat dielektrik sempurna memiliki amplitudo 10 volt per meter dan membentuk sudut theta 2 sama dengan 30 derajat terhadap sumbu normal. Artinya kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Ada medan listrik dari region 2 menuju region 1 dengan sudut yang terbentuk dengan sumbu normal adalah sama dengan 30 derajat. Atau ini ya, sudut ini ya. Nah, lalu karena terjadi pembiasan, muncul sudut theta 1 yang berbeda dengan sudut theta 2 setelah dia menembus batas medium tersebut. Nah, yang ditanya adalah besar dari E1 dan theta 1 apabila medium yang digunakan pada region 1 dan region 2 bersifat dielektrik sempurna. Begitu. Nah, karena dia bersifat dielektrik sempurna, maka harusnya ini mudah. Karena dia bersifat dielektrik sempurna, maka dN1 adalah sama dengan dN2. Ya, karena nilai rho S-nya atau rapat arus permukaannya kan sama dengan 0. Maka bisa kita dapatkan D1N adalah sama dengan D2N, atau dN1 adalah dN2. Di mana D1 itu dia adalah sama dengan epsilon dikali E. Sehingga D1 adalah sama dengan epsilon 1 dikalikan E1, sedangkan D2 adalah sama dengan epsilon 2 dikalikan dengan E2. Seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan fungsi terakhirnya dia adalah, karena dia sumbu normal, bisa kita dapatkan sumbu normal tersebut dia adalah nilainya cosinus kan. Sumbu normal itu kan bisa kita dapatkan dengan cosinus theta dikalikan dengan medan listriknya. Atau D1 atau E1 seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan fungsi yang terakhirnya adalah seperti ini. Epsilon 1 dikalikan E1 dikalikan cos theta 1 adalah sama dengan epsilon 2 dikalikan E2 dikalikan cos theta 2. Di mana cos theta 2 diketahui dia adalah sama dengan 30 derajat. Sementara fungsi pertama kita dapat di sini dari komponen normal. Nah, untuk komponen tangensial, jangan lupa untuk gambar seperti ini, kalau kita gambarkan secara 3 dimensi artinya apa? Komponen normal itu kan dia adalah yang mengarah ke sumbu Z positif kan. Atau ke arah sumbu Z seperti itu. Nah, sedangkan untuk komponen tangensial seperti gimana?
Kalau untuk komponen tangensial kan, kalau gambar seperti ini artinya dia berbentuk seperti sebuah bidang. Benar nggak? Ini kan sebenarnya gambar 3 dimensi yang dibentuk menjadi 2 dimensi kan. Artinya sebenarnya komponen tangensial itu dia adalah sebuah bidang. Di mana komponen tangensial, kalau kita lihat seperti ini, maka akan ada komponen tangensial sumbu X dan juga komponen tangensial sumbu Y. Benar nggak? Kalau kita lihat gambar di sini, di mana komponen normal itu adalah Z, maka seharusnya untuk tangensial itu dia adalah bidang yang tiduran kan. Artinya kalau bidang yang tiduran dia adalah sumbu X dan sumbu Y. Artinya akan ada komponen normal sumbu X dan komponen komponen tangensial sumbu X dan komponen tangensial sumbu Y. Seperti itu. Nah, nah seperti itu. Nah, cuman untuk gambar seperti ini saya rasa mudah, tidak perlu dijabarkan untuk komponen tangensial sumbu X dan Y-nya. Cukup di mana kita tadi komponen tangensial itu dia bersifat kontinuitas kan, artinya dia S1T adalah sama dengan E2T, di mana S1T itu dia adalah sama dengan, kalau tadi D1N itu kan dia adalah sama dengan D1 dikalikan cos theta. Sedangkan kalau untuk komponen tangensial tadi, untuk komponen magnet, komponen normal kan dia menggunakan flux listrik ya, atau menggunakan D ya. Jangan sampai kebalik ya. Untuk komponen normal dia menggunakan flux listrik, ini dia menggunakan D, sedangkan untuk komponen tangensial dari medan listrik dia menggunakan intensitas medan listriknya atau E. Jangan sampai kebalik, bukan D1T tapi E1T. Sedangkan untuk yang komponen normal dia menggunakan D atau D1N atau D2N seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan E1T itu nilainya adalah sama dengan E1 dikalikan dengan sin theta. Dan E2 adalah E2 sin theta, sehingga bisa kita dapatkan fungsi terakhirnya dia adalah E1 sin theta 1 adalah sama dengan E2 sin theta 2, di mana theta 2 adalah sama dengan 30 derajat. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita substitusikan nilai S1-nya. Nilai S1-nya bisa kita ganti, sehingga akan bertemu nanti menjadi fungsi terakhirnya seperti ini. Tan theta 1 per epsilon 1 adalah sama dengan tan 30 per epsilon 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah. Artinya kita bisa mencari epsilon satunya kan. Karena, kita bisa mencari theta satunya. Karena epsilon 1 kan diketahui nih. Epsilon 1 adalah sama dengan 0,5 epsilon 2. Nanti artinya bisa kita coret epsilon 2-nya ntar. Sehingga tinggal tersisa nanti tan theta satunya. Sehingga kita bisa mencari theta 1 adalah sama dengan arctan dari epsilon 1 per epsilon 2 dikalikan tan 30 derajat. Seperti itu. Begitu kita sudah mengetahui tan theta satunya, kalau theta satunya sudah diketahui kan gampang. Kita tinggal mencari si E1 dengan menggunakan rumus yang ini kan. Bisa menggunakan yang ini atau bisa menggunakan yang ini. Sama aja karena semua variabel sudah diketahui. Seperti itu. Oke. Ini adalah contoh soal pengerjaan untuk yang pertama, dan untuk yang soal yang kedua bisa kita lihat. Soal yang kedua juga sama. Hanya saja dia lebih real karena dia menggunakan vektor, di mana diketahui vektor D1. Jadi sama seperti tadi, ada sebuah gelombang yang menembus dari region 2 ke region 1. Dari sini ke atas, dari bawah ke atas. Di mana yang diketahui justru adalah yang sudah ditembus, yaitu D1. D1 adalah sama dengan 5AX tambah 4AY tambah 3AZ. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan syarat batas komponen normalnya dia adalah N didotkan dengan D1 min D2. Adalah sama dengan rho S. Ini adalah syarat batas yang pertama ya untuk komponen normal. Di mana N itu adalah sumbu AZ. Di sini N itu adalah sumbu normalnya atau yang tegak lurus kita sebut sebagai sumbu AZ. Sehingga bisa kita dotkan AZ dot D1 min D2 adalah sama dengan 0,2. Nah, bentuk AZ dari D1 ini kan bisa kita dapatkan yang artinya yang sejajar aja. AZ dot AZ adalah sama dengan 3 kan. Artinya tinggal tersisa 3 di sini. Lalu untuk D2 adalah sama dengan, bisa kita dapatkan 3 minus 0,2 atau 2,8. Nah, jangan lupa untuk D2N ini, 2,8 ini dia hanya merepresentasikan bentuk vektor si normalnya aja atau D2N. Atau bisa kita bilang D2N ini sebenarnya dia adalah sama dengan 2,8 AZ. Gitu.
Karena kan dia hanya menggambarkan ini kan yang ke atas aja kan. Sedangkan yang diminta adalah rapat flux listrik dielektrik D2. Rapat flux listrik D2 itu kan artinya ada komponen AX, AY, dan AZ-nya seperti itu. Sementara untuk komponen normal baru kita ketahui komponen AZ-nya aja. Nah, gimana untuk mencari komponen AX dan AY? Seperti saya jabarkan tadi pada soal yang pertama, ini kan sebenarnya seperti sebuah bidang. Dimana kalau AZ-nya itu adalah sumbu normal, maka tangensialnya itu adalah AX dan AY. Sehingga akan ada medan listrik komponen AX dan medan listrik komponen AY kan. Atau komponen tangensial X dan komponen tangensial Y, seperti itu. Nah, sehingga bisa kita jabarkan dengan cara yang sama, di mana E adalah sama dengan D1 per E1, dan E2 adalah sama dengan D2 per E2, maka bisa kita dapatkan D2X adalah sama dengan E2 dikalikan D1X per epsilon 1. Seperti itu. Nah, di mana kita ketahui di sini epsilonnya masing-masing. Epsilon 2 adalah epsilon 2 kali epsilon 0 dan epsilon 1 adalah udara atau sama dengan epsilon 0. Maka bisa kita dapatkan D2X ini adalah 2 kali lipat dari si D1X. D1X ini kan diketahui nih, 5AX. Benar nggak? Ini D1X, ini D1Y, ini D1Z. Sama seperti yang di sini. Artinya bisa kita ketahui D1X-nya ini adalah 5 dan D1Y ini adalah 4. Sehingga bisa kita dapatkan nilai D2X dan D2Y-nya adalah 2 kali lipat dari D1X dan D2Y. D1X dan D1Y, sorry. Artinya dia adalah 2 kali 5 adalah 10, sedangkan untuk D2Y-nya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga versi komplit dari vektor flux listriknya dia adalah sama dengan 10AX diambil dari sini, tambah 8AY diambil dari sini, dan 2,8 diambil dari sini. Dari komponen normalnya tadi. Sehingga kita dapatkan flux listriknya adalah seperti ini. 10AX tambah 8AY tambah 2,8 AZ. Seperti itu ya. Oke? Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Untuk materi kita kayaknya udah selesai nih. Untuk syarat batas sebenarnya itu aja sih. Jadi syarat batas itu sebenarnya syarat batas itu lebih mudah dibandingkan materi UTS kalian apabila kalian harus menurunkan persamaan Maxwell. Ya, seperti materi UTS sebelumnya lah. Jadi syarat batas ini sebenarnya dia materi yang cukup mudah. Cuman untuk pemahamannya itu kalian juga perlu memahami konsep dari persamaan Maxwell itu sendiri. Seperti itu. Tapi kalau kalian sudah memahami itu, insya Allah untuk matematikanya sih ini seperti matematika biasa menurut saya. Tinggal tambah kurang bagi kali. Atau paling nggak ada sin dan cos lah sedikit seperti itu. Tapi di luar dari itu seharusnya syarat batas ini kalau kalian sudah memahami konsepnya ini adalah hal yang paling mudah di dalam LMAC ini. Oke, ada yang ditanyain nggak untuk materi kita? Nggak ada yang ditanyain? Oke? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada. Minta slide-nya, Pak. Slide-nya udah saya share di Google Classroom. Di Classroom udah saya share ya? HP belum lihat, Pak. Perasaan kemarin terakhir tugas. Belum ngecek lagi. Nah. Jadi slide itu biasanya saya share sebelum kuliah dimulai. Kalau kalian mau lihat tugas itu kan di sini. Di tugas individu, kalau kalian mau lihat materi kuliah ini, materi kuliah minggu ke-13. Tanggal 20 sampai 25 April ini. Kalian bisa lihat di sini. Ini saya share 2 slide. Slide pertama adalah slide yang tell you. Itu berisi compactnya. Jadi kalau slide yang tell you itu tinggal rumus aja sih. Kalau untuk penjelasannya mereka suruh baca ke referensi tertentu. Misalnya ini. Dijelaskan di slide tell you misalkan untuk penurunannya lihat di Mehdi Iskandar halaman 211213. Nah, untuk mempermudah kalian, saya rangkum halaman ini 211 sampai 213 bisa kalian lihat di slide saya ini. Slide saya ini yang tadi saya share ini ke kalian. Seperti itu. Cuman biasanya yang ini jarang dipakai sih. Yang sering dipakai justru yang ada di slide
tell you, atau ini yang saya highlight ini nih, yang saya highlight di di slide saya itu, yang saya highlight merah-merah ini. Merah-merah atau yang di dalam kurung merah ini. Itu seperti itu. Itu yang biasanya sering dipakai. Cuman kalau untuk penurunan fungsi Maxwell-nya sendiri sih menurut saya itu jarang. Jarang sih ada soal kayak gitu. Gitu, oke? Ada yang ditanyain lagi? Kalau nggak ada yang ditanyain, saya rasa untuk materi kita minggu ini cukup sampai di sini sih. Untuk materi kita minggu ini saya rasa nggak begitu banyak, hanya ini saja. Jadi intinya materi LMAC kita itu udah selesai. Jadi materi LMAC 1 itu dia diakhiri dengan kondisi syarat batas medium ini. Jadi kan untuk materi setelah UTS itu yang pertama adalah gelombang yang merambat di medium udara. Pertama gelombang yang merambat di medium udara dulu kan. Setelah kita dapat gelombang yang merambat di medium udara, kita ganti mediumnya menjadi suatu medium tertentu selain di udara. Bisa itu di elektrik, bisa itu konduktor, bisa juga magnetik seperti itu. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke sini. Adalah mengenai bagaimana suatu gelombang apabila dia merambat di dua medium yang berbeda. Seperti itu. Seperti itu. Oke, Hello Kitty. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk materi UAS itu kira-kira seperti itu. Saya rasa sih kalau kalian mengikuti satu persatu itu akan mudah bagi kalian untuk memahami secara keseluruhan. Jadi intinya konsepnya adalah seperti itu. Kalau materi sebelum UTS kita berbicara mengenai dasar dari gelombang itu sendiri, yaitu turunan persamaan Maxwell, maka materi setelah UTS kita mulai aplikasinya apabila suatu gelombang tersebut, medan listrik atau medan magnet tersebut dalam bentuk suatu gelombang dalam kondisi real atau real time seperti itu. Nah, setelah itu kita membahas juga mengenai bagaimana perlakuan gelombang apabila dia merambat di medium tertentu atau mengalami perubahan dari medium perambatannya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau udah selesai seperti ini, artinya materi kita saya rasa cukup sampai di sini aja. Jangan lupa bagi kalian untuk mengerjakan tugas terakhir ya. Tugas terakhir ini atau tugas mingguan yang terakhir. Nah, tugas mingguan ini rencananya saya kan kurang tahu nih, UAS ini kan jadwal UAS belum muncul. Jadi tugas mingguan ini adalah tugas mingguan terakhir. Nah, dalam kondisi apabila tidak ada UAS, maka nilai tugas mingguan ini yang akan saya gunakan sebagai komponen nilai UAS. Seperti itu. Kalau ada UAS, ya artinya tugas ini masuk ke dalam komponen tugas mingguan. Seperti itu. Itu aja sih. Intinya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi tugas mingguan ini saya pertama sebenarnya saya gunakan untuk simulasi kalian untuk menghadapi soal-soal UAS. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai soal-soal responsi. Nah, kalau memang tidak ada UAS, komponen tugas ini akan saya gunakan sebagai komponen nilai dari tugas UAS. Seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kalian udah ngerjain ini, kalian nggak perlu ngerjain UAS lagi, bukan seperti itu. Kalau ada UAS ya kalian tetap ngerjain UAS. Artinya nilai tugas ini akan saya masukkan ke dalam komponen nilai mingguan. Seperti itu ya. Oke? Nah, untuk pengerjaan UAS-nya jangan lupa, saya kan di sini kasih 5 soal, tapi yang kalian kerjakan cukup 2 soal aja. Seperti itu. 2 soal kalian boleh pilih yang mana aja, soal 1, soal 2, atau soal sampai nomor 5. Nah, untuk nanti pembahasan dari 5 soal ini akan saya lakukan minggu depan. Seperti itu. Jadi kalian kerjakan dulu, pilih 2 soal dari 5 soal yang ingin kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan, nanti 5 soal ini akan saya bahas minggu depan. Kalau misalkan memang ada soal tambahan, nanti akan saya masukkan lagi soal tambahan nanti minggu depan. Seperti itu ya. Oke. Jadi sementara materi untuk minggu depan ini adalah pembahasan 5 soal ini aja. Oke. Ada yang ditanyain lagi gak? Untuk pertemuan kita minggu ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang ditanyain, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita. Bentar. Sekarang tanggal 22 April ya. TT6. Nah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini.
untuk pertemuan kita kali ini saya rasa cukup sekian. Bentar. Oke. Nah, satu lagi saya lupa. Eh, karena sebentar lagi mau bulan Ramadan, jadi saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa nanti bagi kalian yang berpuasa seperti itu. Oke? Amin. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, nanti kalau ada yang mau ditanyain, nanti kalian bisa sampaikan aja ke saya di luar sesi ini sih, nggak apa-apa. Itu kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.